Selamat malam. Akhir-akhir ini tensi menjelang pemilihan serentak pada 15 Februari mendatang, suasana menghangat. Anda yang akan menggunakan hak pilih tentu merasakan hal ini. Kami juga melihat bahwa ada hal-hal yang patut kita cermati agar kemudian Indonesia tetap dalam kondisi stabil. Dan ketika bicara politik, maka tidak lepas dari nama Partai Gerindra dan pucuk pimpinannya bersama dengan kita malam hari ini. Pak Prabowo, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Anda? Alhamdulillah. Saya mengatakan bahwa tensi menghangat. Apakah Anda sependapat dengan saya? Untuk urusan menjelang pilkada. Iya, jadi soal hangat atau tidak hangat ya itu juga tergantung para pemimpin, tergantung para pelaku ya. Kalau ada kearifan, kalau ada kesadaran, kita bisa mencegah yang hangat itu jangan jadi panas. Karena itu kalau Anda perhatikan, saya selalu berusaha menganjurkan, menyarankan, menawarkan kesejukan. Kita hendaknya kita melaksanakan kegiatan Kampanye. Pemerintahan, kegiatan kenegaraan, kegiatan politik selalu dengan sejuk. Kita butuh ketenangan, kesejukan. Kita butuh kerukunan. Jadi kita jangan kalau sedikit-sedikit dibawa hangat, dibawa tegang ya. Perbedaan pendapat itu seringkali membuat orang mudah panas. Ya. Dan partai politik suka atau tidak, karena ini adalah kontestasi politik begitu, bertanggung jawab. Bagaimana menurut Anda soal pertanggungjawaban itu? Saya kira begini ya, masalahnya adalah kesadaran kenapa kita berpolitik. Kalau kita berpolitik itu untuk cari kekuasaan, memperkaya diri dan golongan kita, nah di situ. Ya karena nanti itu namanya rebutan kekayaan, rebutan harta, rebutan kue. Nah di situ akan terjadi gesekan keras. Jadi menurut Anda pilkada... Tapi kalau pelaku politik, pemimpin politik, partai politik, kita terjun ke politik, tugas kita atau yang kita rasakan panggilan kita, kewajiban kita adalah untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk membawa kebaikan, untuk memimpin ke arah yang baik, yang sejahtera. Kan tidak perlu terjadi ketegangan. Bukankah politik itu ujungnya kekuasaan? Iya, tapi benar, kekuasaan, tapi kekuasaan untuk apa? Ya, kekuasaan untuk apa? Kekuasaan untuk memperkaya diri dan golongan dan keluarga, mau bangun dinasti, atau kekuasaan untuk rakyat, kekuasaan untuk mengabdi? Kalau kekuasaan untuk mengabdi, kan namanya silakan. Sekarang Anda memimpin. Buatlah yang terbaik untuk rakyatmu. Nanti ada giliran. Kalau kamu capek atau kamu tidak mampu, ya kamu juga jangan ngotot. Kan begitu kan? Jadi naik turun harusnya dibikin biasa. Ini pengertian republik seperti itu. Jadi menang kalah juga hal biasa menurut Anda? Iya dong. Masa main sepak bola aja, masa harus menang terus? Kan ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Nah sekarang coba, di mana ada kejuaraan sepak bola lah, di mana kalau yang kalah harus ngamuk. Ada mungkin sepak bola tingkat mana itu ya, tingkat kampung lah gitu. Sekarang juga nggak begitu ya. Jadi kita power for what? Tujuan untuk apa ya? Kekuasaan untuk apa? Kalau kekuasaan untuk kebaikan semua orang, itu lebih baik. Iya. Jadi ibarat ya kalau pesawat terbang, ya pilot kan harus gantian. Kalau nggak dia capek gitu loh. Jadi sistem politik juga ibarat sebuah pesawat atau sebuah kapal, ya kan. Jadi nahkoda itu kalau nggak ganti-ganti capek. Jadi biasa dong kita cari nahkoda yang terbaik. Baik. Kalau menang kalah ada sebuah hal biasa. Jika paslon nomor 3 yang diusung oleh Partai Gerindra kalah, Anda juga masalah. Ya gimana? Masa mau apa? Kalau kita kalah, salah ini.
Asal jangan curang. Ya kan? Coba orang main sepak bola aja kalau dicurangi, jadi ini tidak. Demokrasi itu adalah sistem politik terbaik dibandingkan yang lain. Sistem kerajaan, ya kan? Bapaknya hebat, anaknya belum tentu. Sistem oligarki, ya kan? Masa hanya sekelompok keluarga saja yang menentukan kehidupan bangsa, ya kan? Sistem apa? Sistem ningrat, aristokrasi. Hanya golongan ningrat, ya, sama juga. Sistem apa? Sistem plutokrasi, yang kaya yang boleh mimpin. Ya, jadi ribuan tahun diketemukan demokrasi. Rakyatlah yang harus memilih pemimpin-pemimpinnya secara damai, secara dan adil, secara demokratis. Nah, sistem demokrasi yang paling bagus adalah satu orang satu suara, transparan. Ya, jangan akal-akalan. Orang nggak berhak milih, ya kan, milih. Orang sudah mati 15 tahun, tiba-tiba bisa milih. Kemudian daftar pemilihan ada 5 orang, namanya sama. Partai Gerindra perhatikan itu ya? Perhatikan. Ya kita terus ya, karena ini akal-akalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ya. Anda simak Presiden Trump saja, dia mengeluh bahwa ada sekian juta suara misterius di pemilihan Amerika. Bayangkan kalau negara yang sudah begitu maju seperti Amerika, mereka saja membicarakan kemungkinan manipulasi suara. Ya. Ingat dulu waktu Presiden Bush di Florida terpilih, itu kan juga sampai ada split decision ya. Iya, dan itu akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung. Ya, jadi kalau negara yang sudah ratusan tahun berdemokrasi, apalagi kita, nah ini perlu kearifan. Ya kan, kita harus, marilah kita jaga bersama. Karena risikonya kalau demokrasi kita gagal, ya kita tahu kan dari sejarah alternatif terhadap demokrasi apa? Kita tahu. Ya. Dan pemimpin-pemimpin harus tahu. Ya. Satu lagi, risikonya adalah kekerasan. Risikonya tidak baik. Satu hal yang buat suasana panas, tensi panas adalah betapa begitu banyak berseliwerannya hoax, media sosial yang caci maki, merendahkan satu sama lain. Apa komentar Anda terhadap itu? Sebetulnya ya, hoax dan sebagainya kan sudah ada dari zaman dulu. Dulu bentuknya mungkin lain, ya kan? Sekarang teknologi risikonya itu. Ya, tapi rakyat juga harus kita didik ya untuk bisa menyaring, ya kan? Memang ini juga apa ya? Mengganggu. Menurut Anda sebaiknya diapain barang seperti ini? Iya, menurut saya pendidikan. Pendidikan publik, pendidikan para pemimpin, ya kan. Jadi ini memang mengganggu, ya. Kadang-kadang menjengkelkan. Saya sering juga, masa Prabowo ngomong seperti itu? Begitu saya buka, enggak juga, gitu loh. Ya kan, macam-macam deh, mengadu domba saya sama banyak orang lain. Itu risiko. Jadi kita harus, makanya kita. Tapi juga begini, dengan perkembangan teknologi, informatika, sosmed, menguntungkan kita juga sekarang, ya kan, menguntungkan kita yang tidak punya TV, tidak punya koran, kita dengan sosmed kita bisa bicara langsung ke rakyat, iya kan? Itu sisi positifnya. Tapi jangan sampai kemudian masuk ke hoax dan sebagainya. Pak Prabowo, saya ingin perdalam soal bagaimana adu domba, bagaimana menyikapi kondisi publik yang perlu arahan dari seorang negarawan. Sesaat lagi, Kabar Toko bersama dengan Prabowo. Kami akan kembali. Pemirsa, kembali bersama dengan Prabowo. Pak Prabowo ini pucuk pimpinan tertinggi dari sebuah partai. Jenderal Bintang 3. Mantan Danjen Kopassus. Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau, terutama soal adu domba tadi. Kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Sebetulnya kalau Anda mengatakan jika ada adu domba,
siapa yang diuntungkan jika hal itu muncul dan terlihat terasa sekarang? Jadi kita selalu harus belajar sejarah. Ya, saya perhatikan elit Indonesia, banyak pucuk pimpinan di Indonesia, ya, karena saya kenal mereka hampir semua, sering tidak memperhatikan dimensi sejarah. Yang kedua, kita kadang-kadang asyik, kita mengira, ya, ini persoalan Indonesia sendiri. Dari lahirnya Indonesia, Indonesia bukan masalah Indonesia. Lalu? Masalah apa? Banyak bangsa lain, negara lain berkepentingan dengan Indonesia. Loh, ini sejarah Nusantara ratusan tahun. Bukankah Portugis ke sini? Bukankah Spanyol ke sini, ke perairan kita? Bukankah Belanda, Inggris, Perancis? Bukankah juga Mongol datang ke sini? Karena kekayaan Indonesia. Karena kekayaan Indonesia. Jadi ini kita dimensi sejarah jangan kita lupa. Sampai sekarang hal itu masih terasa. Loh, Pak, semua peradaban itu adalah didirikan atas dasar kekayaan. Bagaimana kita mau mendirikan peradaban kalau kita nggak punya kekayaan? Karena itu, negara-negara yang kurang punya kekayaan harus mencari kekayaan. Itu munculnya imperialisme. Nah makanya, bapak-bapak kita dulu melawan itu. Dan Bung Karno sudah mengingatkan kita, hei hati-hati loh, nanti zaman kalian lebih susah dari zaman saya. Zaman saya, yang jelas kita tahu, kolonialisnya siapa, imperialisnya siapa. Nanti zaman kalian tidak akan tahu. Tapi tetap, makanya dia sebut namanya neo-kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru. Nggak kirim pasukan, nggak pakai bendera, tapi tetap. Nah, ini kadang-kadang nggak mau tahu. Ya banyak pemimpin kita kan pinter-pinter, ya kan? S1, S2, S3 dari mana. Jadi dia kira dia pinter, mungkin dia pinter, tapi tidak mengerti hal-hal yang paling dasar. Jadi gaduh sekarang itu karena orang-orang seperti itu? Menurut saya bukan begitu, tapi kita harus tahu bahwa kita butuh kesejukan, kita butuh ketenangan. Nah, untuk mencapai ketenangan, karena tidak mungkin ada pembangunan, tidak mungkin ada kemajuan ekonomi, tidak mungkin ada kemakmuran kalau kita gaduh. Satu. Nah, untuk mencegah kegaduhan, semua pihak bertanggung jawab. Yang sedang berkuasa bertanggung jawab. Harus nangkap getaran rakyat. Ya. Harus nangkap. Nah, yang juga di luar kekuasaan harus bertanggung jawab. Harus memelihara komunikasi, jangan sedikit-sedikit membangkitkan marah rakyat. Kalau rakyat marah harusnya kita tenangkan gitu loh. Jadi nggak boleh ada oposisi? Enggak, oposisi harus. Oposisi yang kritis harus. Tapi oposisi yang loyal. Maksudnya makanya oposisi dalam rangka memperbaiki suatu kebijakan yang salah. Disitulah posisi Gerindra. Iya. Kita, dan begini ya, kebetulan saya hubungannya sama Presiden Joko Widodo baik. Dalam pertemuan-pertemuan tidak pernah beliau sekalipun titip sama saya, Mas Bowo jangan kritik saya ya, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi itu makna kunjungan ke Hambalang naik kuda bersama itu dengan kalimat seperti itu? Jadi memelihara silaturahmi kan baik. Dan saya memberi masukan, beliau juga memberi penjelasan. Dan kadang-kadang ada caranya juga, kan kita memberi kritik ada caranya, ya kan? Tapi kita harus menjaga, karena kita harus tahu bahwa kita berada di kapal yang sama. Kalau kapal oleng semua rugi, kan begitu. Tapi ya harus mau ada kritik, harus mau ada otokritik. Saya di Gerindra saya mengatakan, ya, kita kritik, tapi kita harus juga mawas diri. Ya, kita harus mengerti di mana kekurangan kita. Ya, jadi ini pendekatan yang saya inginkan. Ya, jadi kita tidak ingin gaduh. kita harus mencegah, kita harus mencegah
kegaduhan. Tapi kegaduhan ini two-way traffic ya. Jadi si penguasa juga harus nangkep getaran rakyat. Jangan menganggap bahwa saya berkuasa, ya kan? Rakyat harus ikut saya. Loh, kamu harus nangkep dong. Ada pandangan yang mungkin. Jadi rasa keadilan rakyat itu harus menjadi dasar bagi pemimpin. Ada mungkin cara pandang saya mungkin kelewat, pendek atau tidak mampu menangkap itu. Ada rivalitas tahun 2014 di mana kutub itu begitu kencang. Tapi kemudian pada 2016-2017 hubungan Anda terlihat mesra dengan Presiden Joko Widodo setelah rivalitas itu. Apa yang bisa dimaknai dari hal itu? Jadi apa ya, dalam arti saya berpendapat, ya kan, ada proses politik kita jalankan. Saya tidak puas dengan proses itu, tapi nggak ada masalah, ya kan. Saya berharap ada proses yang lebih baik, tapi demi negara dan bangsa kita harus memberi contoh. Ya, kalau sudah proses dan sudah ada pemimpin yang melalui sistem itu sudah disahkan, kita harus hormati dan kita harus beri kesempatan. Nah, saya juga waktu itu langsung beliau datang ke sini waktu itu dan saya bilang, Pak, saya ucapkan selamat, silakan Bapak bekerja. Ya, saya yakin Bapak seorang patriot. Saya sampaikan, ya kan, saya yakin di dalam hati Bapak juga ingin Indonesia bagus, Indonesia hebat, rakyat bagus. Saya yakin Bapak cinta merah putih. Saya yakin Bapak cinta Pancasila. Saya yakin Bapak akan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Saya yakin Bapak akan pertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, ya kan, kami akan mempersilahkan Bapak memimpin negara. Dan maaf, kami akan mengawasi di legislatif. Kami akan koreksi, check and balance demi demokrasi. Jadi Bapak punya tugas di eksekutif, kami punya tugas di legislatif. Ada perbincangan untuk mengajak Partai Gerindra terlibat dalam eksekutif? Langsung tidak ada. Secara tidak langsung? Kau mau tahu aja dong. Saya tidak bisa mengartikan senyum ini apa yang maksudnya. Tapi tadi gini, kan saya sudah jawab di mana-mana ya, bahwa percayalah, di saat kritis, di saat susah, Gerindra akan selalu mengutamakan kepentingan nasional. Ya, kita ingin menjaga ketenangan, kita ingin menjaga kehidupan konstitusional. Jadi kalau dalam situasi yang sulit, Gerindra pasti akan dukung. Saya berpikir di benak saya, namanya kubu yang berseberangan atau oposisi, baik itu namanya oposisi murni, oposisi kritis, apapun, loyal dan sebagainya, itu artinya berbeda pendapat, dan karena perbedaan pendapat itu biasanya suaranya keras. Berbeda pendapat bagus. Berbeda pendapat kita butuhkan. Ya, kita butuh beda pendapat. Jadi untuk saling mengawasi. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, orang yang punya kekuasaan tidak diawasi, dia biasanya kebablasan. Dan kita udah lihat sejarah ini, sejarah manusia ya, bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Semua kekuasaan itu suatu saat akan berakhir. Nah, disitulah kalau kita tidak menjalankan kekuasaan dengan arif, baik, kita pasti akan diminta bertanggung jawab. Saya ingin perdalam soal bagaimana menjalankan arif dan diminta pertanggungjawaban setelah pariwara berikut. Kami akan kembali saat lagi kabar tokoh dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo, mengapa Anda mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya? Sebetulnya waktu itu banyak kawan-kawan dekat saya ya merasa waktu itu, ini kira-kira 2008 ya, sebelumnya itu kita lihat arah politik dan arah strategi ekonomi, kebijakan ekonomi bangsa waktu itu berada di jalur yang keliru menurut pendapat kita. Dan kita coba di partai-partai lain, ya kan, saya di Golkar waktu itu, ya kurang dapat pasaran lah, kurang didengar ya. Jadi ingat ini waktu ini kan mulai habis Orde Baru 99 2000, lagi era
Reformasi. gemuruhnya neoliberal. Ya kan, neoliberal lagi. Ya kan, persaingan, pasar bebas. Ya kan, Bulog dibongkar, petani-petani kita tidak dapat perlindungan. Saya lihat ini salah ya. Kita meninggalkan roh daripada Undang-Undang Dasar 45. Dan benar, Undang-Undang Dasar 45 mau dibongkar. Sekian amandemen, ya kan? Mereka ada juga gerakan yang mau bongkar pasal 33. Jadi seolah kita ini berkiblat kepada, ya kan, negara asing, mereka yang always the big brother atau nggak tahu deh. Kita harus jadi pengikut yang baik selalu, ya kan? IMF yang dikte kita semua, ya kan? Kita kok hilang jati diri, kita hilang kepercayaan diri, ya kan? Ingat nggak dulu tuh ada siapa itu orang IMF itu siapa kalau nggak salah? Michel Kamdesu datang. Ya. Ketika Pak Harto tanda tangan. Gimana ini? Iya kan? Kita ini apa? Emang kita kacung apa? Jadi Anda merasa perlu untuk mendirikan sebuah partai? Jadi saya pelajari dan saya lihat waktu itu angka-angkanya. Saya bukan, terus terang aja pendidikan saya bukan ahli ekonomi, tapi lama-lama saya lihat ekonomi itu ya common sense, ya kan? Ekonomi itu jangan dibikin kayak, ya kan? Kayak ilmu apa gitu ya. Jadi saya perhatikan, saya pelajari angka ekonomi Indonesia. Loh, ini krisis ekonomi 98 itu krisis yang direkayasa. Dan sekarang dokumen-dokumen keluar mengakui bahwa itu adalah rekayasa, ya kan? Tapi apa hubungannya dengan Gerindra? Jadi Gerindra hendak untuk mengoreksi itu. Jadi kita satu-satunya partai yang mengatakan, waktu itu loh, 2008, kita mengatakan sistem neoliberal keliru. Nah, kita diejek. Ternyata ini kan Gerindra didirikan Februari 2008. Kita punya dokumentasi ada, ADART, manifesto. Ternyata crash di Wall Street Oktober 2008. Yang kita sudah meramalkan hitam di atas putih. Neoliberal itu mencelakakan orang miskin. Dan itu sekarang yang diterima di Barat. Ya, tokoh-tokoh Barat mengakui. Tokoh-tokoh Barat, Hillary Clinton mengakui. Paus Franciscus yang sekarang mengakui. Iya kan? Bill Gates mengakui. Ya, Soros mengakui. Tokoh-tokoh Barat mengakui. Bahkan tokoh-tokoh IMF pada saat itu mengakui. Sekarang diakui bahwa sistem neoliberal itu tidak bisa membawa kemakmuran kepada orang banyak. Yang menguntungkan 1% yang di atas. Sampai sekarang neoliberal masih ada, masih hidup. Dan kita masih di mana diakui. Trump menang. Sekarang di Eropa Barat semua melaksanakan meninggalkan neoliberal. Di Inggris zaman Gordon Brown, ya, dia menasionalisasi bank-bank. Di Prancis, hanya elit di Indonesia, terutama yang banyak gelarnya itu, nggak mau mengakui. Gerindra konsisten. Sebelum terbukti crash, kita sudah mengatakan, ini salah. Yang benar adalah Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, pasal 33. Kita percaya dengan pasal 33. Kalau ada amandemen yang sudah sekian banyak berubah begitu, apakah menurut Anda harus kembali kepada Undang Dasar 45 yang lama? Yang sebelum diamandemen? Begini, kita maunya kembali supaya rohnya tidak hilang. Bahwa ada perbaikan-perbaikan itu bisa saja, ya kan? Amandemen tidak jelek, tapi batang tubuhnya jangan ditinggalkan dong. Ya, dan terutama bagi kita roh daripada Undang-Undang Dasar 45, terutama wujudnya adalah keadilan ekonomi, keadilan sosial, itu tidak boleh dihilangkan, ya. Bahwa ekonomi kita ini harus berdasarkan azas kekeluargaan,
bahwa sumber-sumber produksi harus dikuasai oleh negara, sumber alam dan semuanya, itu kan jelas itu. Dan mana negara yang punya sistem seperti kita, pasal 33, dia tambah kuat. Pandangan Gerindra dan pandangan seorang Prabowo seperti ini bisa berbeda pendapat dengan pemilik uang, para kapitalis yang tidak mau. Kenapa berbeda? Karena dengan demikian berarti rakyat banyak yang harus mendapat keuntungan. Sementara sekarang begini, kalau rakyat banyak dapat peningkatan penghasilan, yang untung siapa? Jangannya pemilik uangnya. Loh, kalau rakyat banyak punya uang, dia mau beli sepatu, dia mau beli baju. Yang punya pabrik baju siapa? Ya, para kapitalis. Dia mau beli TV, yang punya pabrik TV siapa? Dia mau beli motor, dia mau beli mobil. Jadi tidak perlu berseberangan sebetulnya. Loh, tidak perlu. Ekonomi Pancasila tidak seberangan. Hai kau yang kuat, kau maju. Tapi jangan biarkan yang miskin terus begitu. Dan jangan kita mengira ya, bagi-bagi uang itu menguntungkan. Maksud Anda BLT? Mau BLT, mau apa, jangan bagi. Bukan, kita harus berdayakan rakyat kita. Jangan kita kasih kail, jangan kita kasih ikan, harus kita kasih kail. Kan begitu. Produksi yang harus kita dorong. Ya kan? Kalau kita mau popularitas sementara, ya bagi-bagi aja uang. Tapi habis uang habis apa? Ya kan? Ini persaingan antara negara sulit, keras. Anda ikuti. Trump mau bikin apa? Wall, pagar dengan Meksiko, diancam pabrik-pabrik yang mau keluar dari Amerika, ya kan? Jangan kau coba-coba, nanti kau keluar, kau mau ngirim barangmu ke dalam ke Amerika, saya kasih pajak 20%. Ya kan? Jadi dia mikirin pekerja dia. Nah, dia nggak mau dong rakyat dia korban terus. Pak Prabowo kayaknya kok perhatian pada Trump positif, padahal Trump lagi banyak di kalau saya lihat pada esensinya, ya dia ingin membela kepentingan rakyatnya. He wants to make America great again, ya kan? Makanya kita juga we want to make Indonesia great, Indonesia Raya, great Indonesia. Kita tidak mau Indonesia jadi tukang minta-minta. Kita tidak mau rakyat Indonesia jadi kacung. Kita tidak mau rakyat Indonesia hanya jadi pelayan. Kalau dia pelayan, anak dia jangan jadi pelayan lagi. Kalau dia tukang sapu, itu terhormat karena dia harus cari makan. Kalau dia tukang sapu, anaknya masa jadi tukang sapu lagi. Kita harapkan anaknya jadi insinyur, anaknya jadi dokter, anaknya jadi orang kaya. Itulah yang kita perjuangkan. Kita perdalam perbincangan ini sesaat lagi setelah pariwara berikut. Pandangan Anda untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 terutama, saya yakin itu akan banyak tentangan, terutama dari negara-negara. Saya masih mengulang, dari negara-negara kapitalis yang mengincar Indonesia dengan segala bentuk kekayaannya. Bagaimana caranya? Sementara Indonesia punya, misalkan teknologi di bawah, kemampuan pertahanannya di bawah. Dibandingkan Singapura misalkan, yang lebih banyak pesawat terbangnya, dengan lebih teknologi lebih tinggi, kuatnya di mana Indonesia menurut Anda? Jadi begini, ya kita tidak boleh rendah diri. Ya, kadang-kadang kita kuat, tapi kita dicuci otak ya, atau diyakinkan bahwa kita ini tidak punya kekuatan. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita besar. Ya. Teknologi ya, tapi kita ingat dulu kita lawan Belanda, kita lawan Inggris. Ya. Tahun 45 kita lawan Inggris loh. Pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka habis menang Perang Dunia Kedua, mereka masuk ke Indonesia, ya. Dan mereka banyak mau duduki daerah-daerah Republik Indonesia, Surabaya, ya. Apakah analogi ini masih relevan? Sementara teknologi sekarang sudah berubah sama sekali. Iya memang teknologi, tapi kekuatan kita dahsyat. Siapa yang berpikir dia mau duduki Indonesia? Coba.
Ya kan? Siapa yang berpikir mau duduki Indonesia? Dia mungkin dia bisa satu wilayah dia kuasai untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Perang berlanjut itu kalau perlu 30 tahun, 40 tahun. Ya kan? Kita lihat bagaimana negara yang begitu hebat, kaya dan teknologi tinggi, dia habisin Saddam Hussein di Irak. Apa selesai persoalannya? Di Afghanistan, apa selesai persoalannya? Jadi kita tidak boleh rendah diri, ya kan? Kita tidak mau anti asing. Kita mau hidup damai, bermitra dengan baik. Kita mau kerjasama. Ya, dunia udah semakin sempit, tidak bisa kita, ya kan, zero sum game. Tapi kita punya hak untuk membela kepentingan rakyat kita. Masa kita punya sumber alam begitu banyak, ya kan? Tapi kita selalu harus beli produk orang lain, ya kan? Sekarang saya mau tanya, produksi kita apa? Apa yang kita jual ke bangsa lain, ya kan? Dan bahkan kadang-kadang kita lupa, ya kan? Bahwa kita menyerahkan aset-aset kita, kita menyerahkan harta kita dengan begitu gampang. Kekayaan yang paling hakiki itu tanah. Tapi kita bisa kasih HGU puluhan tahun ya kepada entitas-entitas yang dikuasai asing. Kita tidak mau anti asing, tapi kita berhak dong kita membela kepentingan rakyat kita. Kita ingin nilai tambahnya dinikmati juga oleh Indonesia. Jadi kita mau fair, kita mau adil, itu ada. Ada isu yang terakhir adalah tenaga kerja asing. Mereka menduduki tempat-tempat, bahkan di pedalaman, membuat sebuah perusahaan tanpa melibatkan rakyat Indonesia, mendapat keuntungan di situ. Apakah ini juga dipikirkan oleh Gerindra yang memiliki kursi banyak di DPR? Ini kita pikirkan. Ini kita juga berjuang untuk menyadarkan pemerintah, menyadarkan lingkungan, menyadarkan masyarakat, kan begitu kan. Ini kan proses pendidikan politik. Kalau rakyat tidak sadar, rakyat lengah, para pemimpin lengah, ya ini tugas kita, ini panggilan kita. Nah, itu di situ saya terus-menerus saya melaksanakan pendidikan politik. Jadi kalau saya tidak muncul di umum, tidak berarti bahwa saya nggak bekerja. Di Gerindra terus pendidikan politik. Karena kita juga sadar bahwa Partai Gerindra berkembang cepat. Banyak kader-kader kita juga yang tadinya ya tidak terlalu paham. Ya kita, kewajiban kita, pembina partai, pemimpin partai untuk memberi pemahaman itu. Ya, jadi hal-hal inilah yang sangat dirasakan kan. Makanya Eropa resah, Amerika mau bikin dinding. Kan orang kan ingin cari hidup. Nah, kalau kita nggak menjaga negara kita, nggak menjaga kekayaan kita, orang lain yang masuk. Ya kita mau jadi apa? Kita mau jadi aborigin. Kita mau jadi Indian. Ya kan? Di rumah kita sendiri, ya kan? Ya kan? Kamu, ya kan? Orang hai pribumi kamu itu ya kamu tari-tari aja lah. Kamu boleh nari, kamu boleh, ya kan? Kau jadi pelayan di hotel, kami yang nikmati. Ya, jangan dong. Kita ingin juga rakyat kita cerdas, kita ingin rakyat kita makmur, kita ingin rakyat kita jadi insinyur, kita ingin punya mobil buatan Indonesia, motor, kita ingin punya pesawat buatan. Kita bisa, karena kita negara yang kalimat itu sangat kaya. baik ya. Kita mampu melakukan itu. Tapi faktanya bahwa kita punya persoalan seperti di Australia, TNI dihina, Pancasila dihina, jadi pajak hilang. Jangan juga lah kita terlalu, ya kan. Sekarang Anda bilang nggak perlu. saya nggak tahu karena saya tidak Ya. mendalami masalah itu, ya kan. Sekarang apakah itu benar-benar dihina, ya kan? Benar nggak? Saya tidak tahu, terus terang aja. Tapi tentunya Masalah harga diri terusik. masalah harga diri, ya satu-satunya jalan ya bahwa kita menunjukkan prestasi kita. Anda tahu, ya saya di sini saya harus memberi penghargaan ya kepada adik-adik saya yang saat ini mimpin TNI, mimpin Angkatan Darat. Jadi saya harus menyampaikan salut saya. Anda tahu, kita di Australia selama kalau tidak salah 10 tahun atau lebih, kita juara umum
antara Angkatan Darat Asia Pasifik. Juara apa itu? Dari juara nembak. Dari mungkin 15 kali, mungkin saya harus cek lagi angkanya, kalau tidak salah menakjubkan, luar biasa. Kita 12 kali juara umum. Kemampuan luar biasa. Di tempat dia mengikuti kejuaraan yang dia rancang. Ya kan? Dan jomplang. Kemenangan kita kalau tidak salah pernah dari medali emas, juara 1 25 medali emas, juara kedua hanya 4 atau 3. Jadi kita juara umum, Australia juara kedua. Dan di situ kita kalahkan tentara Amerika, tentara. Jadi menurut saya kalau dihina kita tunjukkan bahwa kita kuat. Kita bagaimanapun, ya kan? Saya buktikan waktu itu, waktu saya masih aktif, kita yang berhasil mengibarkan merah putih di puncak Everest. Kita pertama di Asia Tenggara. Dan kita sebagai tentara waktu itu, kita kalau tidak salah tentara ketiga di dunia. India nomor 1, nomor 2 Inggris kalau tidak salah. Kita nomor 3 di dunia. Dan kita diakui. Saya oleh jenderal-jenderal Amerika saya diucapkan selamat. Karena waktu itu tentara Amerika tidak belum mencapai puncak Everest. Ya, ini saya kasih contoh. Kita punya prestasi. Seharusnya kita bangga dengan itu. Kita punya prestasi, kita punya kemampuan. Sekarang tinggal kita, leadership kita, ya semangat kita itu. Satu hal, kemampuan diakui luar biasa. Ini pada sisi yang lain. Kalau kita sungguh-sungguh ya. Yang masih kita sesalkan kan sepak bola kita, ya kan. Ya udah, ini ya tantangan. Ya kita harus dukung PSSI yang sekarang. Pokoknya ya kan. Saya sampai ikut nonton di mana? Di Bangkok. Pencaksilat juga ada yang menyaingi, Vietnam sudah menyaingi. Ya, tapi kita masih ya menyaingi, bener. Semangat, ya kan? Maksud saya begini Pak, kemampuan Indonesia oke, karena secara pribadi mungkin secara kesatuan bagus, tapi suka atau tidak, kekayaan kita tidak cukup untuk membeli barang-barang bagus, yang bilang siapa? yang kuat. Yang bilang siapa? Alutsista kita punya masalah. Yang bilang siapa? Saya bilang di mana-mana. Saya nggak dipercaya, saya diajak. Saya bilang masalah kita kebocorannya terlalu banyak, Mas. Karena kebocorannya. Kalau itu ditambal, kita punya kemampuan yang bagus. Tuh, ahli-ahli ini sudah jadi pengetahuan umum kan? Benar nggak? Markup itu apa? Iya. Harga dinaikin. Itu apa itu? Masuk kantong sendiri lebihnya. Markup itu kan sama dengan mencuri. Ya. Gerindra teriak ini nggak di... Teriak sampai serak suara gue. Kalaupun tidak muncul di publik, ya nggak tahu. Kalian lah di media begitu. Nggak pernah memuat saya. Terima kasih kalian undang saya. Sekarang alhamdulillah. Akhirnya lega. Kalau TV One ya lumayan lah. Lumayan apa saya nggak tahu ini. Memberi kesempatan. Iya, mana saya nggak pernah. Saya pernah diwawancara ya oleh salah sebuah channel. Saya nggak sebut siapa ya. Mana 1 jam seperti ini. Yang keluar 5 menit. Aduh, dia bilang. Anda tidak protes di situ? Aduh, gimana ya? Saya pernah lagi nih. Saya nggak sebut lagi itu ya. Diwawancara, nggak tahu berapa jam. Ke Hambalang juga. Apa-apa, dia bawa rombongan banyak seperti kalian itu. Sekian jam, nggak disiarkan sampai sekarang. Tidak disiarkan, mungkin jawabannya ya kan tidak sesuai dengan maunya mereka. Maunya saya bikin jawaban-jawaban yang ya kan, yang apa gitu loh, ya kan? Ya kan, benar nggak? Maaf ya. Iya. Saya ingin dengarkan. Jadi itu loh. Jadi ini rasa tanggung jawab pemilik media, iya kan? Itu harus bertanggung jawab, iya kan? Kalau you mau gunakan media sebagai senjata untuk memperlanggeng kekuasaan kamu, kau harus tahu risiko rakyat kita ini. Rakyat kita nggak bodoh. Rakyat kita bisa ngusir media-media yang udah dianggap tukang bohong. You have the power. Tapi if you misuse your power, the people will use their power. Their power is ngusir. Ya kan? kita akan dengarkan curhat seorang Prabowo Subianto sesaat lagi di Kabar Tokoh.
Pak Prabowo tadi sepertinya Anda bersuara keras soal korupsi, tidak mau markup dan sebagainya. Apa yang Anda sampaikan kepada lingkungan terdekat, kepada keluarga, kepada partai tentang korupsi ini? Iya, saya menyampaikan bahwa korupsi ini yang menghambat ya kebangkitan bangsa Indonesia. Kita tentunya harus selesaikan masalah korupsi ini dengan secara sistemik. Bagaimana cara? Secara sistemik, jadi gaji untuk para pejabat Dinaikkan. yang menentukan yang wajar, yang waras, ya kan, yang cukup, dan kita bisa atur itu dalam bentuk-bentuk tertentu. Nanti kata cukup tidak pernah cukup nanti. Tapi kan ada kebutuhan sebagai contoh berobat, kemudian pendidikan, ya kan, dan dia harus punya rumah layak pada saat dia pensiun, dia harus punya kehidupan yang layak lah, kan begitu. Jadi semua bisa dikuantifikasi, ya, semua bisa dipikirkan, kan begitu. Sebagai contoh ya, yang saya pelajari, gaji di Inggris untuk pejabat negara yang tertinggi bukan Perdana Menteri, tapi Ketua Hakim Agung. The Lord Chief Justice itu gajinya lebih besar dari Perdana Menteri, mobil dinasnya Rolls Royce, ya kan, istananya hampir sebesar istana ratu. Maknanya apa ya? The Lord Chief Justice. Jadi begitu dia atur bahwa ketua Mahkamah Agung dan hakim-hakim agung itu dikasih kehidupan yang begitu prestisius dan begitu begitu cukup, dia tidak bisa disogok, dia tidak bisa dibeli. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kita harus seperti itu, kita harus berani ke arah itu. Hakim-hakim kita, hakim agung kita, dia harus dibikin sangat prestisius, dia harus dihormati, dan dia harus dikasih penghasilan yang begitu cukup sehingga dia tidak. Jadi harusnya hakim dulu didahulukan untuk soal itu. Hakim, menurut saya, hakim salah satu yang bukan politisi. Hakim yang bukan paling tonggak, dewan. karena hakim itu nanti akan mengatur keadilan di kita, ya kan? Bukan anggota dewan. Anggota dewan, saya kira kalau kita lihat membandingkan dengan penghasilan negara-negara lain, saya kira sekarang sudah oke lah, sudah lumayan. Jadi anggota dewan dari Partai Gerindra nggak usah naik lagi gajinya gitu ya? Bercanda Pak, bercanda. Jadi gini, apakah Anda akan bersikap keras jika ada orang terdekat, anggota partai Anda yang korupsi? Seperti apa Anda punya konsep? Kita sudah dalam ADART kita, dalam sistem kita sudah punya sistem ya, bahwa kalau terlibat pidana ya harus itu otomatis dia harus meletakkan jabatan, dia harus PAW dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ada kasus-kasus, sebagian punya kesadaran langsung mengundurkan diri, dan kalau tidak mundur diri ya kita yang berhentikan, kita berhentikan. Di penghujung ini Pak, Anda sudah hampir semuanya. Sekarang Anda adalah Ketua Umum HKTI kalau tidak salah. Saya sudah ganti ya? Sudah ganti. Tapi Anda pernah menjadi itu? Saya, Anda kemudian menjadi pucuk pimpinan sebuah partai, pernah jenderal, mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah mau running for presiden lagi 2019? Jadi itu pertanyaan sering dikasih kepada saya. Saya selalu menjawab, ya kita lihat 2019. Ya, kita lihat apakah ada dukungan terhadap saya, apa saya dibutuhkan oleh negara dan bangsa dan rakyat. Dan bagaimana pada saat itu kondisi fisik saya, kondisi kesehatan saya. Kalau saya fisiknya masih oke, kuat, dukungan permintaan dari rakyat masih oke, kuat, ya tentunya saya juga sebagai warga negara harus siap untuk mengabdi. Ya, jadi itu masalahnya itu. Masalahnya kita masih ada proses, kita lihat 1-2 tahun ini bagaimana. Ya kan? Itu batas antara siap untuk maju lagi atau sebetulnya Anda pengen merasakan kekuasaan sebetulnya? Siap ditugaskan atau saya siap ditugaskan dan saya ingin berkuasa. Ingin berkuasa? Ingin berkuasa. Bagaimana mengartikan ini secara positif? Oh ya, saya ingin berkuasa untuk menegakkan keadilan. Saya ingin berkuasa untuk menegakkan menghidupkan perekonomian Indonesia. Saya ingin menyumbangkan apa yang saya bisa sumbangkan supaya Indonesia itu benar-benar
mencapai kodrat yang harus dia capai. Berkuasa untuk memberi keadilan, Kebaikan, berkuasa yes. untuk meningkatkan. Oh iya, Berarti ada represi, sistem represi nanti itu. Enggak. Jangan-jangan berkeras, ini ayo maju harus maju begitu. Kenapa represi? Anda punya pemikiran? Bukan, artinya kan kata berkuasa itu muncul. Anda Nggak harus bisa, berkuasa kan berkuasa secara konstitusional. Oh, oke. Berkuasa kan dari rakyat. Semua kekuasaan harus, ya, kekuasaan negara, semua kekuasaan harus seizin rakyat. Baru itu sah. Kau nggak bisa mimpin negara sebesar ini tanpa dukungan rakyat. Impossible. Tidak ada sejarahnya. Ya kan? Jangan mimpi mau berkuasa tanpa dukungan rakyat. Itu suatu keyakinan saya. 2019 jika diminta lagi Anda akan. Tadi kan syaratnya sudah saya sampaikan. Ada dukungan nggak dari rakyat? Bagaimana pada saat itu kondisi saya, ya kan? Kemudian ya kondisi lingkungan. Ngomong-ngomong untuk presidensial threshold, posisi Partai Gerindra pada akhirnya 0% atau persentasenya? Kita kembali kepada akal sehat, kita kembali kepada transparansi, kita kembali kepada kejujuran. Kan sudah ada keputusan MK, ya kan? Bahwa pemilu dilaksanakan serentak. Ya itu, jawabannya itu. Bagaimana you mau bikin threshold ini, threshold? Kalau serentak bagaimana? Mau ada presidential threshold? Ya kan? Ya. Ya, tapi kalau tentu lagi ya karena Sistem elit politik, mau ya. akal-akalan ya. Jadi kalau selalu gini ya, masalahnya kalau demokrasi selalu dikerjain, nanti rakyat tadi sama dengan tadi kan media, rakyat nggak bodoh-bodoh amat, rakyat kita sudah pinter. Ya. Begitu rakyat nggak percaya, dia akan tinggalkan. Dan tidak ada kekuasaan di dunia yang bisa langgeng, bisa efektif tanpa dukungan rakyat. Menjadi pimpinan itu kan nggak enak, Pak. Tidak Capek, enak, keliling, tidak enak, pengorbanan. dimaki-maki banyak orang. Pengorbanan, benar pengorbanan. Kok masih mau menjadi pemimpin? Iya, kalau semua orang mau cari enak, iya kan? Saya mendengar ya, atau bukan mendengar, saya salah satu adagium yang saya pakai sebagai patokan saya. Kalau semua orang baik diem, yang berkuasa adalah orang-orang tidak baik. Jadi ini kewajiban. Dan itu yang saya anjurkan kemana-mana. Coba kalau kita apatis, di rumah aja terus. Golput aja terus. Bagaimana? Tidak ada check and balance. Ya kan? Nggak ada akuntabilitas. Benar nggak? Oke. Satu lagi yang terakhir. Bagaimana kemungkinan kans menang paslon nomor 3 yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS? Jadi kita berharap proses jalan dengan baik. Kita punya assessment, evaluasi. Kita lakukan polling kita sendiri. Kita sudah punya relawan sampai 150.000 ya kalau tidak salah. Ya, sudah mendekati 150.000. Anda hitung aja 150.000 ya kan berada di setiap RW RT. Jadi assessment kita insya Allah paslon kita menang. Tapi whatever, menang dan kalah, kita ingin proses baik, sejuk, damai, ya kan? Kearifan yang kita harapkan, kita harus semua sadar bahwa pergantian pimpinan itu biasa. Ya. Baik. Ya, jangan dibuat menakutkan begitu. Ya kan? Kayaknya Anda nggak punya kelemahan deh kayaknya. Anda punya kelemahan nggak sih, Pak? Banyak kelemahan. Contohnya apa? Satu, Tidak ada manusia yang punya kelemahan. Satu yang Anda bisa sebutkan tentang kelemahan. Saya ini orang yang memang mungkin campuran Banyumas sama Minahasa. Jadi memang saya orang yang kurang sabar. Jadi saya harus itu yang saya harus selalu. Menjadi orang sabar itu berat sekali. Ya, kan? Pertama ide yang saya penginkan. Terima kasih Pak Prabowo atas waktu Anda bersama kami. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Demikianlah. Ya. Kabar Toko. Sampai jumpa. Selamat malam. Jadi yang tahan 30 tahun.